Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali dalam hidup ini kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi tetap saja rasanya tidak ada jalan. Pekerjaan tidak kunjung datang, hubungan tak kunjung dipulihkan, pelayan terasa mandek, dan arah hidup seolah buntu. Kita berdiri di depan pintu yang tertutup rapat dan hati kita mulai bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Namun hari ini kita diingatkan bahwa ketika pintu tertutup bukan berarti Tuhan tidak ada. Justru di balik pintu yang tertutup, Tuhan sedang bekerja. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang pintu tertutup bukan tanda penolakan, tapi bagian dari rencananya yang lebih besar dan lebih baik. Karena seringkali Tuhan menunda sesuatu bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih dalam. Yohanes 20, setelah Yesus disalibkan, para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci karena ketakutan. Mereka kehilangan harapan, mereka kecewa dan merasa gagal. Tapi yang luar biasanya adalah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Meskipun pintu terkunci, itu tidak butuh pintu terbuka untuk hadir. Dia tidak butuh akses manusia untuk masuk. Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah Tuhan kita. Pintu dunia boleh tertutup, harapan manusia boleh padam, tapi Tuhan tetap bisa masuk. Tidak ada tembok terlalu tebal, tidak ada ruangan terlalu gelap, tidak ada masalah terlalu sulit yang bisa menghalangi hadirat Tuhan. Bahkan ketika kita merasa semua jalan tertutup, Tuhan tidak pernah tertutup bagi kita. Terkadang Tuhan mengizinkan pintu-pintu tertutup agar kita belajar lebih percaya pada situasi, tapi pada pribadinya. Agar kita berhenti bergantung pada kekuatan kita sendiri dan mulai bersandar penuh pada kasih dan kuasanya. Dia menginginkan kita untuk lebih dekat, lebih peka, dan lebih berserah. Pintu yang tertutup bisa jadi tanda undangan dari Tuhan untuk melangkah lebih dalam kehadiratnya, untuk duduk diam dan mengenal bahwa Dia adalah Allah. Pintu yang tertutup juga bisa menjadi cara Tuhan untuk membentuk karakter kita, belajar menunggu, belajar taat, belajar sabar, dan belajar percaya walau belum melihat jalan terbuka. Di balik pintu yang tertutup, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang belum siap kita terima sekarang. Kita hanya melihat bagian luar pintu, tapi Tuhan sedang bekerja di dalam, menyusun jawaban yang indah pada waktunya. Ketika Yusuf di penjara, itu tampak seperti pintu tertutup. Tapi justru di dalam penjara itu Tuhan menyiapkan langkah berikutnya. Dari penjara ke istana. Ketika Hana tidak kunjung memiliki anak, itu juga pintu tertutup. Tapi di balik tangis dan doa-doanya, Tuhan sedang menyiapkan Samuel, nabi besar bagi bangsa Israel. Jadi jangan menyerah hanya karena satu pintu tidak terbuka. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan diam. Tuhan tidak pernah diam. Dia hanya sedang bekerja dalam diam. Dia sedang menyusun jalan, sedang menyusun janji, sedang menyiapkan hati kita agar siap menerima lebih baik dari yang kita bayangkan. Kalau saat ini kita ada di depan pintu yang tertutup, tetap percayalah, tetaplah berdoa, tetaplah setia. Karena siapa tahu justru di balik pintu itulah Tuhan sedang berdiri menunggumu dengan damai sejahtera dan jawaban yang penuh kasih. Ingatlah, pintu boleh tertutup, tapi surga tidak pernah menutup aksesnya bagi anak-anaknya yang percaya dan setia. Tuhan ada di balik pintu tertutup. Dia hadir, Dia bekerja, dan Dia akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena di setiap musim hidup kami Tuhan ada. Bahkan Engkau berdiri di depan pintu untuk terus melihat kami, merangkul kami, memeluk kami. Kami seringkali alami kegagalan, kami seringkali merasa Tuhan tidak dekat dengan kami. Tapi justru sebenarnya Tuhan ada. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami, yakinkan bahwa Tuhan setia, bahkan Tuhan mau berjalan bersama dengan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, menopang apa yang kami lakukan berhasil. Dan semua yang kami lakukan benar-benar memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.